Jadi di sini saya mendapat pemecahan kasus 3. Menjadi saya sendiri Desa Made Utariani selaku coach, sedangkan Bu Sang Ayu Yuliani sebagai coachee dan pengamat yaitu Bapak Iwayan Gung Aprilia. Adapun masalah yang dihadapi pada kasus 3 ini, saya sedikit paparkan. Yang pertama, masalah yang dihadapi di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, sekarang saya akan memulai sesi coaching tersebut. Halo Bu Sangayu, saya melihat Ibu kok lemas dan kurang semangat. Apa gerangan yang terjadi, Bu? Aku baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu Desa. Maaf, Bu. Apa saya tidak salah dengar? Ibu baru dapat teguran dari kepala sekolah. Kalau boleh, coba Ibu ceritakan apa yang terjadi. Melakukan supervisi, Bu, di kelas saya. Kebetulan selama ini saya terbiasa memanfaatkan sumber-sumber belajar di luar buku teks saat mengajar. Oh, lalu apa kaitannya, Bu, supervisi dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar di luar buku teks pada saat mengajar, dan kepala sekolah yang memanggil Ibu hari ini? Boleh Ibu ceritakan hambatan apa yang Bu Sangayu alami sebenarnya, Bu? Saya masih bingung, Bu. Dari penjelasan kepala sekolah, ternyata pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Padahal saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa saya, walaupun saya memanfaatkan sumber belajar yang lain, tetap mengacu pada kurikulum. Namun sepertinya Bapak pengawas tampaknya tersinggung dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, jadi Bapak kepala sekolah memberi teguran kepada Bu Sangayu karena pengawas merasa keberatan dengan cara mengajar Ibu. Iya, begitulah. Saya bisa mengerti alasan Ibu terlihat murung dan kurang bersemangat sekarang. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ini, Bu, sebelumnya saya sudah pernah mengajarkan anak-anak untuk belajar sesuai dengan buku teks yang mereka gunakan. Namun, sering saya melihat mereka enggan bahwa bosan atau gimana apabila dia selalu melakukan pembelajaran itu dengan buku teks. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif untuk melakukan berbagai inovasi dengan pembelajaran mengambil sumber-sumber dari di luar buku teks. Namun tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini. Sesuai dengan cerita Ibu, berarti selama ini anak-anak cepat bosan dan enggan apabila belajar hanya bersumber dari buku teks saja ya, Bu ya? Dari proses yang sudah Ibu lakukan, coba Ibu ceritakan apa sih kekuatan dan kelemahan dari rencana program yang Ibu sudah buat selama ini? Kira-kira
Ibu bisa tidak menjelaskan pada saya apa kekuatan yang Ibu rasakan, dan mungkin dari kegiatan belajar Ibu itu ada kelemahannya yang Ibu sadari. Selama ini sih saya melihat dari proses yang saya lakukan itu, siswa dapat lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian siswa itu lebih antusias, kemudian lebih memahami materi dalam pembelajarannya, karena siswa itu ajak terjun langsung dengan lingkungan. Tetapi saya menyadari ada beberapa anak yang memang merasa kebingungan untuk mencari sumber belajar, karena terlalu banyak sumber belajar yang saya gunakan. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, Ibu sudah menggunakan metode yang Ibu lakukan itu agar membuat siswa aktif dan termotivasi belajar ya Bu ya. Jadi metode yang Ibu lakukan itu bisa membuat siswa antusias dan lebih memahami materi pelajaran. Namun saya juga mendengar kalau misalnya ada kelemahannya ketika Ibu melakukan pembelajaran seperti yang Ibu ceritakan tadi, menggunakan metode yang Ibu gunakan tadi, ada beberapa siswa yang kebingungan mencari sumber belajar ya Bu ya. Kalau begitu, lalu Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan kemudian agar metode dan cara belajar yang Ibu lakukan bisa sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kepala sekolah dan pengawas? Bagaimana ya? Kalau misalnya saya pakai buku teks, maka anak-anak akan merasa bosan. Gimana ya sebaiknya? Jadi selama ini anak-anak cepat bosan apabila sumber belajar yang diambil dari buku teks. Jadi Ibu kreatif sekali ya mencari sumber-sumber belajar yang menyenangkan di luar buku teks. Tapi Bu, apakah Ibu punya ide untuk agar bisa memasukkan buku teks dalam pembelajaran itu? Wah, benar juga ya. Selama ini saya tidak pernah berpikir untuk mengintegrasikan buku teks tersebut menjadi media dan bahan ajar yang menyenangkan. Sebaliknya, saya mencari sumber belajar yang lain agar pembelajaran berlangsung menyenangkan. Berarti sekarang Ibu sudah berpikir untuk mengintegrasikan buku belajar menjadi media dan bahan ajar yang menyenangkan. Kalau begitu, apa yang Ibu akan rencanakan ke depannya, Bu? Saya mau mencoba membuat media belajar yang sesuai dengan buku teks, dengan dikemas semenarik mungkin. Misalnya, bisa dalam bentuk PowerPoint, video, bahkan mungkin bentuk animasi. Di samping itu juga tetap memanfaatkan sumber-sumber belajar di luar buku teks untuk menambah wawasan dan sumber belajar atau sumber informasi untuk siswa. Oh, bagus juga ide Ibu. Jadi Ibu nanti akan mencoba untuk membuat media belajar ya, yang tapi sumbernya dari buku teks dengan dikemas semenarik mungkin ya Bu ya. Ibu akan jadikan apa tadi, PowerPoint gitu ya Bu ya, video dan animasi. Wah, ide yang sangat menarik Bu. Kemudian apakah Ibu yakin bisa melaksanakan rencana Ibu ke depannya sesuai dengan apa yang Ibu utarakan tadi? Nah, untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi saya perlu bantuan dari Ibu juga ke depannya. Apabila saya menemukan masalah lagi, saya akan selalu konsul dengan Ibu untuk menemukan solusinya nanti. Oke, ya sudah pasti Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu ada masalah ke depannya,
Bagus sekali Ibu telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Kira-kira untuk mewujudkannya, siapa saja yang bisa Ibu perlukan untuk mendukung kesuksesan rencana Ibu? Adakah orang-orang yang mungkin bisa mendukung rencana Ibu agar berhasil? Jadi siapa saja mungkin yang akan Ibu bisa menolong Ibu dalam rencana Ibu ini? Mungkin yang pertama saya akan menghadap dulu kepada kepala sekolah dan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Nanti biar kepala sekolah sendiri yang bisa berikan masukan atau saran ataupun langkah-langkah yang bagus untuk kedepannya nanti. Bu, jadi sebelum ada supervisi dari pengawas, nanti kedepannya ada baiknya Ibu disupervisi dulu dari kepala sekolah ya Bu ya, sehingga nanti pada saat supervisi dari pengawas tidak ada kejadian seperti ini lagi ya Bu ya. Senang sekali Bu, rasanya saya bisa membantu meringankan masalah Ibu. Coba sekarang Ibu komunikasikan dulu hal tersebut dengan kepala sekolah Ibu. Terima kasih Ibu atas masukannya, sudah mendukung saya. Saya akan lebih semangat jadinya. Saya segera akan menghadap kepala sekolah dulu. Nah, begitu dong Bu. Semangat lagi Bu jadinya. Baik, terima kasih ya Bu. Nah, demikianlah Koci dan Coach pada kasus 3 dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk waktu, saya mohon untuk Bapak Gungkayan untuk menyampaikan hasil pengamatan terkait masalah pada kasus 3, penyelesaian masalah pada kasus 3. Pada Pak Gung, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku pengamat mengamati kasus 3, di mana yang berperan sebagai coach di sana adalah Desa Made Utarayani, dan yang berperan sebagai coach adalah Sang Ayu Yulia Astuti. Nah, dari langkah-langkah Tirta, dari kasus yang sudah tadi disimulasikan, nah, saya lihat bahwa dari langkah Tirta yang pertama itu, yaitu dari tahap tujuan, itu sudah sesuai, ya, sudah ada, sudah terlihat di sana, di mana ketika coach menanyakan kepada coachi tentang tujuan pertemuan yang dilakukan. Nah, sehingga di sana dalam awal kegiatan tersebut sudah ada gambaran terkait dengan apa sih tujuan yang hendak diselesaikan dari masalah yang dihadapi oleh coachi itu sendiri. Nah, untuk berikutnya pada tahap yang kedua yaitu identifikasi. Nah, dari identifikasi ini juga di mana sudah sesuai dengan apa yang memang menjadi langkah dalam tahap kedua ini, di mana ketika seorang coach sudah menanyakan lebih mendalam masalah yang dihadapi, coachi dan upaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah ada interaksi tentang masalah yang dihadapi sehingga ditemukanlah akar dari permasalahan tersebut, sehingga disinilah saling berkolaborasi untuk mengarahkan coachi untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, berikutnya untuk langkah yang ketiga, itu ada rencana aksi, itu sudah sesuai dan sudah memang terlihat dari simulasi tadi, di mana ketika coach menanyakan langkah selanjutnya, nah di sana yang akan dilakukan coachi dan mengarahkan coachi untuk menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya. Di sini coach itu sudah bisa melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh coachi, sehingga dari kelebihan-kelebihan yang ada, coachi tersebut bisa menemukan masalahnya sendiri. Itu sudah terlihat dari kasus yang sudah tadi disimulasikan. Nah, untuk yang terakhir, dari tahap yang terakhir yaitu tanggung jawab, di sini sudah sangat jelas sekali terlihat, di mana tanggung jawab tersebut sudah disampaikan oleh coachi dari panduan pertanyaan yang sudah
dilontarkan oleh coach ini akan mengarahkan coach itu semakin percaya diri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi, sehingga di sana permasalahannya akan cepat diselesaikan dengan arahan-arahan yang sangat luar biasa dari coach itu sendiri. Nah, mungkin observasi ataupun tanggapan dari saya selaku pengamat sampai di situ, dan saya serahkan sekarang ke Bu Desa. Silakan Bu Desa. Terima kasih Pak Gul atas masukan dan umpan balik yang Bapak berikan terkait dengan proses coaching yang saya lakukan pada kasus 3. Demikian dari kami kelompok 3 terkait dengan praktik coaching pada kasus 1, 2, dan 3.